Pas sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Maafin Bapak ya. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Nyincang-nyincang bosnya. Dia itu. Kamu udah kepala basah. Film dibuka dengan suasana penjara Labuan Angsana yang suram dan penuh kekerasan. Para narapidana terbagi dalam beberapa kelompok yang saling bermusuhan. Di tengah hiruk-pikuk kekuasaan para geng, ada Anggoro, seorang napi yang jadi bulan-bulanan kepala lapas Jeffrey. Semua orang di penjara menganggap Anggoro lemah dan tidak penting. Hari itu, suasana berubah ketika seorang narapidana baru bernama Dimas masuk ke penjara. Wajahnya dingin, pendiam, dan tubuhnya penuh luka misterius. Dari awal, para penjaga sudah merasakan ada yang aneh dengan aura Dimas. Malam pertama di sel, seluruh penjara diguncang kejadian aneh. Lampu berkedip, pintu bergetar, dan suara langkah kaki terdengar meski lorong kosong. Di saat bersamaan, seorang napi ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan, tanpa jejak pelaku. Semua orang mulai curiga pada Dimas, tapi tidak ada bukti apapun. Satu persatu, napi mulai mengalami kejadian janggal. Ada yang melihat sosok merah melintas di lorong. Ada yang mendengar suara jeritan dari kamar mandi kosong. Ada yang merasa diikuti bayangan meski ruangan sepi. Ketika mayat kedua ditemukan, ketegangan di penjara meningkat. Para napi dari berbagai geng mulai saling menyalahkan. Situasi yang sudah keras berubah menjadi kacau. Namun, Anggoro diam-diam memperhatikan Dimas dan melihat pola. Tiap kali Dimas muncul, suhu ruangan turun drastis. Suatu malam, Anggoro memergoki Dimas sedang kerasukan. Tubuhnya seperti membara merah. Anggoro panik, tapi Dimas memintanya diam. Di momen itu, Dimas mengungkap rahasia. Ia bukan pembunuhnya. Ia justru membawa arwah seseorang yang mati tidak adil di penjara itu. Arwah itu marah dan sedang menuntut balas pada siapapun yang terlibat dalam kematiannya. Penjara ini punya sejarah gelap. Penyiksaan, korupsi, dan pembunuhan yang ditutup-tutupi. Dan arwah balas dendam itu belum berhenti. Setelah terjadi lagi pembunuhan ketiga, semua geng akhirnya berkumpul. Bimo yang emosional, Tokek yang licik, Six yang paling tenang, dan lainnya. Mereka setuju bahwa teror ini bukan ulah manusia. Untuk pertama kalinya, para napi yang biasanya saling ingin membunuh duduk bersama dan menyusun strategi bertahan hidup. Mereka mencari tahu siapa sebenarnya arwah tersebut. Melalui catatan lama yang dicuri dari kantor lapas, ditemukan fakta bahwa seorang napi pernah mati secara brutal di sel isolasi, dan kasus itu ditutupi oleh kepala lapas Jeffrey. Mereka memutuskan untuk memancing arwah itu kembali ke tempat kematiannya. Ritual sederhana dilakukan, bukan ritual mistis, hanya rekonstruksi simbolik, lilin, benda-benda milik korban, dan kehadiran para saksi. Tapi kondisi menjadi tak terkendali ketika arwah itu bangkit sepenuhnya. Dimas kehilangan kendali dan tubuhnya dipakai sebagai wadah untuk memburu Jeffrey yang panik melarikan diri. Lorong penjara berubah menjadi tempat perburuan supranatural. Pintu-pintu menghantam sendiri, rantai bergetar, dan suara korban terdengar memanggil Jeffrey. Anggoro berhasil menghadang Dimas yang sudah kerasukan penuh. Ia memaksa arwah itu mendengarkan kebenaran. Dimas bukan musuhnya. Para napi ingin membantu mengungkapkan keadilan. Dimas berjuang melawan arwah yang menguasai tubuhnya dan akhirnya memutuskan mengorbankan diri dengan menahan arwah itu dalam tubuhnya, sehingga tidak membunuh siapapun lagi. Dengan tubuh yang terbakar aura merah, Dimas berlari sendirian masuk ke ruang isolasi dan mengurung dirinya. Jeritan gaib terdengar, lalu hening. Situasi penjara berubah. Jeffrey dipaksa mengaku atas kejahatannya dan ditangkap. Para napi yang biasanya saling memusuhi, kini saling menghormati. Mereka pernah menghadapi musuh yang sama. Namun pada adegan terakhir, lampu lorong berkedip lagi. Suara langkah kaki muncul, dan bayangan merah lewat di belakang kamera. Memberi tanda bahwa arwah itu belum benar-benar bergerak.